Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya dan masih tetap setia dengan channel saya, dan terima kasih atas dukungan dan supportnya. Melanjutkan konten saya yang Wayang Punya Cerita jilid ke-6 kalau tidak salah, jilid ke-6. Kali ini saya akan membahas hasil karya saya yang berasal dari karton atau yellow board. Bagaimanapun juga itu merupakan awal dari perjalanan saya hingga sampai saat ini, gitu. Jadi dulu itu mau beli wayang kulit uangnya kan mesti tidak cukup, mesti mahal harganya wayang kulit. Akhirnya saya membuat wayang dari karton. Pada dasarnya saya sendiri suka gambar dari kecil. Dari kecil sudah suka gambar. Kemudian ya awalnya hanya gambar pemandangan lah. Biasa anak kecil ya, kayak apa pemandangannya, yus gunung-gunung, dalan, terus matahari, ini sawah, ini rumah, ini. Tapi kemudian berlanjut pengen menggambar wayang. Wah, saya naik kertas tak gambari wayang. Ketemu kertas saya gambar wayang, ketemu kertas gambar wayang. Berbagai tokoh, Werkudara, Arjuna, Semar dan lain sebagainya. Kemudian di waktu saya SD itu awal-awal masuk SD itu saya kan pengen punya gunungan. Akhirnya dibuatkan oleh bapak saya dari karton itu tadi atau yellow board. Dibuatkan dari karton. Kemudian karena keinginan saya banyak, ya pengen gunungan, pengen kewan, pengen macem-macem lah. Akhirnya sama bapak saya, mbok belajar dhewe, berusaha mencoba membuat sendiri. Akhirnya saya mencoba waktu itu membuat gunungan. Ya jadi mungkin saya gambar, kemudian saya warna pakai krayon itu. Jadi terus saya gapet pakai gapet apa adanya gitu. Kemudian sama bapak saya, lah itu bisa buat sendiri, ya udah mulai sekarang buat sendiri aja. Akhirnya setiap minggu, hampir setiap 1 minggu sekali saya buat wayang. Jadi wayang karton saya dulu banyak sekali. Tapi ini hanya tinggal beberapa saja yang akan saya review, karena yang lainnya sudah hancur, tidak karuan. Di waktu SD juga, waktu kelas berapa ya? Kelas 3, 4 ya, kelas 3 dan kelas 4. Itu di SD, di sekolah itu kedatangan orang yang jualan gambar. Jadi gambar satu kemudian difotokopi jadi berapa begitu, kemudian diperjualbelikan. Satu gambarnya kalau nggak salah 500 rupiah waktu itu. Nah, kemudian saya terinspirasi. Lah wong liya wae iso golek duit ngene, aku ketoke ya iso. Kemudian saya bilang ke ibu saya, "Bu, aku kok pengen gawe ngene ya, aku gambar ngene terus tak fotokopi baru tak dol ngene kanca-kanca." "Ora apa-apa, apik," kata ibu saya gitu. "Enggak apa-apa." Malah didukung sama ibu saya. Kemudian saya menggambar beberapa gitu. Tapi waktu itu gambarnya ya seperti tadi, gunung, bunga, atau kartun, tokoh kartun gitu. Karena kan kalangannya teman-teman SD, anak kecil kan ya gambarnya gitu-gitu aja. Akhirnya sama ibu saya diberi uang 2.000 waktu itu. 2.000 terus fotokopi. Wes gak fotokopi. Kemudian besoknya saya bawa ke sekolah. "Nyo, sapa sing pengen tuku gambar?" "Nek ning bakul kae 500 entuk siji to. Nggonku 1000 entuk 3." Wah, yang beli banyak. Untung banyak waktu itu. Nah, kemudian berlanjut ke SMP. Waktu itu kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2
saya juga masih membuat wayang-wayang dari karton itu tadi, dari Yellowbot tadi. Nah, waktu itu ada teman saya suruh buatin gambar wayang tapi di kertas HVS. Iso ora? Saya bisa. Tak coba dulu ya, tak coba. Akhirnya jadi. Kemudian saya berikan. Niat saya itu saya berikan. Tidak meminta imbalan, tapi sama dia saya diajak ke kantin, diajak jajan bareng. Waktu itu kemudian saya berpikir lagi, berarti gambar wayang payu didol ini. Akhirnya saya membuat gambar wayang lagi, iseng-iseng gambar gitu toh. Terus teman saya ada yang tanya, kalau gambar seperti ini sampai berapa ongkosnya? Waktu itu saya mintai 10.000. Ternyata dia mau. Ya wes tak gambarke. 10.000 gelem kok tak gambarke. Nah, contohnya seperti ini. Masih tak simpen nih gambaran saya waktu SD. Ini cakil. Ini ya cakil. Ini sengguni gitu. Ikan kocok. Nah, itu berapa gambar saya waktu SMP. Ini tadi. Ini dulu dijual 10.000. Wah, ngono wis seneng banget. Nah, kemudian kalau nggak salah ya SMP kelas 2, semester 2 itu saya kan membuat wayang dari karton tadi, dari Yellowbot, kemudian saya posting di YouTube, di Facebook. Ternyata saya waktu itu berteman dengan salah seorang wartawan dari Radar Kediri. Dia tahu, kemudian saya di inbox minta nomor HP. Waktu itu kan belum ada WA, SMS. Dia ingin meliput saya. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya dia datang ke rumah untuk meliput keseharian saya membuat wayang karton. Tuh, akhirnya setelah diliput masuk koran. Ada korannya masih saya simpan. Loh, iki lho. Loh, padha to. Berawal dari uang saku 2.000 pemberian ibu. Oh, Radar Kediri. Oh, masih saya simpan. Gue kenang-kenangan. Ini tahun 2016. Ini. Nah, koran Radar Kediri itu kan tersebar di mana-mana sampai kantor Bupati Kediri. Nah, kemudian waktu itu Bupati Kediri membaca ini dan tahu bahwa di Kecamatan Kepung, tempat tinggal saya, itu ada seseorang yang mempunyai bakat seperti ini, yaitu saya. Akhirnya oleh Ibu Bupati tadi meminta supaya Bapak Camat Kepung mencari rumah saya untuk suatu ketika nanti diajak pameran di acara ulang tahun Kabupaten Kediri. Benar saja, Bapak Camat waktu itu datang ke rumah meminta untuk saya ikut pameran di Kediri. Benar saja, Bapak Camat waktu itu datang ke rumah meminta untuk saya ikut pameran di Kediri, di Gumul, di Monumen Simpang 5 itu. Nah, kemudian syaratnya kan harus ada banyak yang dipamerkan, sedangkan saya membuat wayang itu pun hanya untuk sendiri, kalau tidak ya kalau ada pesanan, entah itu teman atau siapa. Akhirnya waktu itu saya ngelembur sama bapak sama ibu saya yang gambar, kemudian bapak saya membuat gapitnya, ibu saya yang menebali garis-garisnya itu. Kan tidak saya warna. Nah, suatu contoh ini. Nah, ini juga hasil ngebut. Nah, ini hanya cuma untuk pajangan saja. Baliknya gitu. Terus ini
Ini Resi Mayangkara Anoman, tapi saya tambahkan Sampur karena menurut mitos Mayangkara atau Anoman itu matinya atau muksanya itu pada zaman Kediri. Jadi ngelebur membuat ini. Terus ini Semar. Ini buatan saya waktu SMP dulu. Ya tidak saya tatah, ya cuma seperti ini. Gitu. Kemudian waktu pameran saya tambah dengan hasil buatan saya, ya tidak banyak lah. Termasuk corean-corean itu saya bawa ke sana untuk bahan pameran. Harusnya 3 hari, tapi saya hanya mengambil 2 hari karena di sana selain di rumah masih ada pekerjaan, saya kan juga masih tanggungan sekolah. Itu, jadi saya cuma mengambil 2 hari saja. Jadi saya sendiri tidak mengira bahwa hasil karya saya seperti ini sempat menjadi perhatian Ibu Bupati Kediri, orang ngira, sampai diberi tempat untuk pameran waktu ulang tahun Kabupaten Kediri. Sombong amat. Di rumah saya masih membuat wayang dari karton tadi. Ini contohnya Gayon, kembar. Ukurannya kecil. Jadi satu yellow boat itu saya buat 2 gunungan. Ini belakangnya sama. Tuh. Terus ini ya gunungan lagi. Ini gunungan candi. Nah ini kok gilap. Ini saya kasih pelapis solasi atau lakban. Nah tujuannya agar kalau terkena air itu, kalau spidol terkena air kan apa ya, bahasa Indonesianya apa? Bahasa Jawanya blobor nih kalau. Nah akhirnya saya kasih lakban supaya tidak kalau terkena air tidak rusak dan tidak mudah sobek. Kan ternyata bahannya cuma karton, ya tetap saja sobek. Nah ini sobek ini kan candi. Nah kalau tokoh wayang lain, nah ini kalau Bundono besar banget ukurannya. Kalau Bundono, aki gede banget ini. Kalau Bundono. Kemudian ada Sabrangan. Ini Sabrangan. Enggak tahu ini dulu ya, cuma waton gawe nuruti karep. Sebetulnya masih banyak di belakang, tapi yang saya ambil hanya beberapa ini saja, cuma buat contoh tuh. Nah, kalau itu kan yang tidak berwarna. Kalau yang berwarna itu ini. Nah, ini Pegasus, waduh, atau Jaran Sembrani. Ini juga bersejarah bagi saya, dan yang paling spesial menurut saya ini. Karena mengapa? Waktu kelas 3 SMP, hampir lulus, itu saya diminta oleh kepala sekolah SMP untuk dalang di Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Itu hanya mucui itu mendalang sebelum dalang yang ditanggap oleh dinas tadi pentas. Jadi saya sebelum dalang itu pentas, saya dalang dulu. Itu namanya mucui. Kemudian saya tanya, nanti lakonnya apa? Pokok minta yang ada unsur pendidikannya. Wah, saya bingung. Lakon wayang sing ono unsur pendidikan iki opo? Akhirnya saya ke rumah guru saya untuk bertanya, lakon yang ada unsur pendidikannya itu apa? Lakonnya diambilkan mengangkat tokoh Kumbayono atau Durna. Itu dia tidak ingin warisan orang tuanya, dia ingin apa ya istilahnya, ingin berhasil dari jerih payahnya sendiri. Jadi basa Jawa ini orang jaga nih warisan wong tua. Iya. Waktu Kumbayono akan menyeberang ke tanah Jawa, dia kan naik kuda sembrani atau kuda bersayap seperti ini. Nah, akhirnya saya sama guru saya
diberi apa? Diberi amanat atau diutus membuat kuda seperti ini. Wah, saya buat seperti ini. Nah, ternyata yang dalang yang malamnya pentas itu adalah Ki Rudi Gareng dari Blitar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satrio gagah prakoso godhek wok simbar jojo turta sekti mandra guna basang tan tedas tapak paling pandhe sisaning gurenda tinatah mendat jinara menter tinumbak lakak Wah, seneng banget aku. Rangiro iso mucuki Pak Rudi Gareng. Yang dulunya saya cuma nonton tok, ning iki iso mucuki sing nabuhi yo yogane Pak Rudi Gareng, sing ngideni yo sing ngideni Pak Rudi Gareng nganggo wayange Pak Rudi Gareng. Wah, seneng banget. Ini. Jadi ya saya pasang gapit kemudian saya buat pentas gitu aja. Wong waktu itu ya hanya sebagai properti. Keluarnya cuma sekali saja tidak masalah. Properti pendukung. Wah, wis metu ning kelire Pak Rudi Gareng mbak koyo ngene. Ini udah sembrani Jelmaan Bathari Wilotomo. Seiring berjalannya waktu, semakin lama saya semakin paham dengan alur corekan wayang, semakin menjurus dengan gambar-gambar di pola pada wayang itu sendiri, sehingga ya kalau sesuatu itu kalau ditekuni pasti kan semakin bagus. Tidak berbeda dengan saya menggambar seperti ini, itu semakin lama juga ada perubahan yang positif lah. Ini terakhir saya membuat baru jadi tadi malam. Ini beda toh. Oh, beda. Kalau ini pakai spidol menebalinya, kalau ini pakai pen tinta. Kemudian ini kan gambar patran atau daun-daunan ini kan besar-besar. Nah, ini besar-besar. Kalau ini kan tidak. Ini tidak. Loh. Nah, ini belakangnya. Nah, kalau kayon dulu waktu saya SMP seperti ini 100.000 saja sudah terima kasih banget saya. Wis untung akeh. Nah, kalau sekarang kayak gini ya tak regani 100.000 ya mbane piye gitu ya. Ya intinya lebih dari 100 lah kalau. What? Karena kan ya gambarnya lebih mapan daripada yang itu tadi. Itu ya sekedar berbagi cerita saja lah. Itu hasil karya saya dari Yellowbot atau karton. Itu sebetulnya masih ada hasil karya saya tapi tidak saya beritahu sekarang untuk konten wayang punya cerita berikutnya lagi. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Pesan untuk Anda, manfaatkan barang di sekeliling Anda untuk bisa mendapatkan pundi-pundi uang. Ya, saya bisa seperti ini. Saya membuat wayang karton, membuat wayang dengan bahan apa adanya tanpa dicat sekalipun. Ini juga laku. Gitu. Jadi ya pandai-pandailah memanfaatkan barang di sekitar Anda. Gitu ya. Sekian dari saya, matur nuwun. Ikuti terus channel saya dan jangan lupa like, subscribe dan komen. Semoga Anda semua tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.